semua, ketemu lagi sama aku dan aku sama Konting pertama Aktuaria 25. Alay lan. Wow, kok alay sih? Itu jabatan paling penting pada satu angkatan. Kok alay sih? Ini pernah jadi wajah angkatan 25 tau. Ini wajahnya guys, tolong di highlight. Oh, wow. Udah lah. Oke. Nah. Outframe aja, outframe. No, jangan. No. Stay here with me. Oke, di video kali ini saat aku pengen wawancara kamu dan tujuannya itu adalah lebih kenal kamu dengan secara terstruktur nih ceritanya. Kenapa terstruktur? Karena aku bakal mulai yang paling simpel dulu. Apa itu? Nama lengkap, ke nama panggilan, lanjut ke NRP lengkap. Spill dong. Oke, halo teman-teman dan Mas Mbaknya Wulan. Kenalin aku Isak Nebaho, biasa dipanggil Isak. Untuk NRP-nya sendiri, aku di 5006251014. Gitu. 01414. Iya, bener banget. Oke. Valentine yang 14, nggak nyambung. Oke, next. Gak apa, lupa kan, aku mau lagi ini aja. Yang simpel-simpel udah, kita lanjut ke yang agak serius nih. Apa tuh? Nah, aku kepo sama kapan dan di mana kamu lahir, Isak. Kenapa tuh kepo tuh? Karena kenapa ya? Pengen tahu aja. Mungkin dari tanggalnya kamu bentar lagi kah atau udah lewat? Bisa aku kerjain di hari ulang tahun kamu ini? Emang lo mau kerjain gua apa? Ya, tanggal dulu spill. Coba kapan? Oke, halo teman-teman semua. Aku untuk tempat lahirnya aku di Balikpapan. Balikpapan. Dan untuk tanggalnya itu aku di 7 Oktober 2007. 7 Oktober, masih lama sih. Selama. Keburu lupa aku triknya. Iya, makanya kan. Oke, ntar ingetin aja kalau udah di 1 Oktober ya. Yo, aman-aman. Oke, tanggal lahir udah tepat. Tadi di Balikpapan. Kalau kamu lahir di Balikpapan, berarti tempat asal daerah kamu juga dari Balikpapan atau beda? Benar banget, Balikpapan juga. Balikpapan juga. Berarti kamu dari lahir sampai kamu tamat sekolah tuh di sana. Yes, sampai SMA tamat di sekolah dan benar-benar for the first time aku merantau ke Jawa sekarang ini. Oke, di Surabaya. Yes. Oke. Nah, kalau merantau itu berarti kamu apa? Asrama kah, kos atau gimana selama kuliah? Aku di asrama. Asrama ITS kah? Asrama apa? Beda? Aku di asrama di Siwalan Kerto sih, bukan kebetulan. Aku mencium ketidakjelasan alamat di sini. Oke. Boleh untuk di-spill alamatnya nama itu- asramanya, Bibi? Asramanya di Asrama Nusantara untuk teman-teman semua. Oke. Dan untuk tempatnya itu spesifiknya, tadi kan udah Siwalan Kerto. Untuk spesifiknya di Jalan Jemur Andayani nomor 1. Oke. Tepatnya di belakang PCU atau Petra Christian University. Oke. Itu berarti sama AMN bukan sih? Ya, Kalau aku bener nggak banget. salah ya. Benar banget. Oke, orang pinter nih guys. Enggak lah. Pinteran aja. Amin dong. Kita semua anak tuh pinter-pinter. Makanya kan. Iya. Tapi dia lebih pinter kayaknya. Enggak lah. Iyalah. Iyalah. Dia tuh pinter, maksudnya kayak public speaking tuh bagus tau. Kadang tuh nggak gagu. Kalau aku ngomong kadang gagu kan kayak pakai gitu. Dia nggak, dia bisa kayak flawless gitu ngomongnya. I don't know why, kayak butuh banyak latihan sih memang. Bener banget. Aku nanti ngasih tips lah. Nanti gimana caranya biar bisa flawless ya itu. Boleh banget, tapi ntar dulu. Ya, ntar dulu Pokoknya aja. harus disampaikan. Awas kalau iya, lupa. Aman. Kita balik ke main event dulu. Oke. Tadi ke apa namanya tadi, domisili udah ya. Nah, Kita ke move yang lebih santai nih. Kalau misal kamu punya hobi, misal punya waktu luang nih Isak, free time yang gak lama, kamu bakal ngapain? Hobi deh simpelnya. hobi ya. Aku senang buat diskusi sebenarnya. Membuat diskusi. Diskusi ya. Oke. Membahas permasalahan berarti. Bisa, bener banget. Oke. Sama siapa itu? Teman atau ada mungkin kamu punya kelompok sendiri buat diskusi? Untuk temannya sebenarnya fleksibel, mau teman-teman di aktu juga bisa, teman-teman di asrama aku pun sering juga aku lakuin diskusinya itu. Jadi buat temannya sendiri, tapi untuk saat ini dominan lebih ke teman asrama sih. Oke. Karena kalau teman aktu ya paling sebatas diskusinya cuma di materi untuk sejauh ini. Kalau diskusi di asrama masalah tentang apa? Politik kah yang lagi cukup menarik untuk dibahas ya kalau politik sekarang ini atau apa? Bisa ke situ, ke arah situ, ke arah perpolitikan. Apalagi gini sebenarnya Lan, kan
dekat-dekat banget ini di asrama aku bakal ada mau pemilihan ketua senat kan. Oke. Dan dalam pemilihan ketua senat tuh sebenarnya kayak sejauh ini tuh banyaklah problema-problema dalam penjalanan tugas senat dari tahun sebelumnya. Dan aku tuh kayak berdiskusinya lebih ke nanti kayak temanku yang misalnya yang mau menjabat jadi senat tahu kayak berdiskusian apa aja sih sebenarnya yang harus kita lakukan. Baik dari POV dia yang bakal menjalankan, dari POV ku sebagai orang luarnya gitu, non senatnya seperti itu. Suka berdiskusi di arah-arah seperti itu. Jadi benar-benar diskusinya yang bisa membangun antara aku sama lawan bicara aku. Oke, itu bagus banget sih. Berarti kan kayak pola pikir kritis gitu ya. Ya, benar banget. Dan yang paling pentingnya itu gini, Ulan. Di saat kau diskusi, kau akan membuka perspektif baru yang sebelumnya mungkin kau blind spot. Iya. Benar banget. Itu kan kayak brainstorming juga kan. Menurut lu gimana? Menurut gua gini gitu. Membuka sudut pandang baru kan gitu ya. Benar banget. Tapi yang penting penyampaian tetap harus tetap apa ya? Terarah gitu, nggak yang pakai emosi, nggak yang subjektif dan lain sebagainya. Iya, tetap menggunakan etika lah pasti. Benar. Supaya tujuan juga tetap tercapai kan, nggak malah berantem antara dua pihak gitu loh. Iya, benar banget. Tuh. Oke, itu hobi. Nah, misalnya kalau aku punya permasalahan kayak aku pengen diskusi nih. Hal-hal yang mungkin menurut aku kayak aku buntu nih. Kayak nggak nemu jalan keluarnya. Aku butuh sudut pandang baru dari ya mungkin dari kamu atau dari teman-teman kamu misalnya aku ikut nimbrung gitu. Aku bisa kontak kamu di mana nih, Sak? Kalau untuk kontak aku bisa chat by WA itu di 0812 5723 5450. Oke. Gitu. Pas respon gak nih kalau di chat? Slow sih Jujur, slow ya. Di chat hari ini balasnya kapan? Balasnya paling cepat 2 jam lah. Oke. Yang penting nggak besok aja. Oke. Udah keburu hilang masalahku nanti kalau nunggu besok. Bener. Oke. Itu udah fun fact nih tentang kamu, Isak. Apa fun fact-nya? Aku kan kalau Wulan yang paling tua kan di aku. Waduh, apakah iya? Sudah riset satu angkatan kah dirimu? Waduh, aku pertanyakan. Diskusi yuk. Waduh, kamu paling muda. Ya udah berarti gitu. salah satu yang tertua lah, yang tertua di aku. Aku nggak terima ya dibilang tua ya saya ini. Oke. Jadi nah, aku tuh kayak ngerasa kan aku agak reverse ya, aku kayak ngerasa yang salah satu yang paling muda karena kan tadi aku udah mention kan sebelumnya kan kayak aku 7 Oktober 2007 nih. Oke. Ya which is masih 5 bulan lagi baru menuju 19 tahun. Oke. Nah, aku ngerasa masih muda walaupun masih banyak yang lebih muda. Contohnya mungkin Kenny, Vira dan juga Isti. Vira itu satu ITS paling muda sih. That's it, bener banget. Jadi ya kamu yang termuda. So, kita langsung move aja, jangan bahas ini. Nah, berarti efeknya adalah yang salah satu yang termuda di ITS. oh itu. Di aktuariates lah, Di aktuariates. Oke. Cukup agak menyebalkan ya guys ya. Tapi nggak apa-apa. Apa kata tamu kita saja? Ya ini fakta yang cukup menyebalkan. Oke. Fun fact udah sekarang ke custom question dari aku nih. Tolong dijawab ya. Oke. Apa kata-kata dari kamu Isak buat hari ini? Kata-kata gua buat hari ini tuh apa ya? Menyenangkan. One word dan tuh menyenangkan. Biasanya nih kalau one word capek. Itu yang paling sering disebut tuh. Kenapa kamu malah menyenangkan nih? Spill alasannya. Kenapa? Karena gini teman-teman. We have to ini aku nggak mau ngomong bahasa Inggris. Nggak apa-apa, ntar aku translate aman. Oh ya, we have to have the mindset that in a positive way. For the first thing first. Dan dari hal yang kita udah percaya bakal positif, biasanya akan termanifest. Oke. Dengan Wulan mengatakan atau teman-teman semua mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang menyenangkan. Mau secapek apapun, mau menyebalkan apapun hari itu, kita karena udah memikirkan menyenangkan, kita akan memikirkan dari sisi yang positifnya. Yang which is bisa kita tarik ke menyenangkan itu sendiri. Gitu sih. Tapi kalau aku nggak mendiskreditkan kayak teman-teman yang bilang capek karena itu sebenarnya juga fakta dan juga nggak bisa kita elak. Yang dimana memang kita banyak kegiatan di semester 2 ini yang memang harus kita lalui. Jadi aku tetap berpegang teguh menyenangkan. Karena setidaknya kalaupun capek fisik, capek pikiran jangan capek gitu ya. Iya bener banget. Gitu. Capek fisik tidur, capek pikiran pusing. Iya. Ya kan, malah lebih banyak spend energi gitu. That's it, bener banget. That's why we have to have the positive mindset. The real counting pertama kita sih. Bener-bener ini loh, kayak aku tuh mandang kamu tuh kayak tipe orang yang apa? Filosofis Filosofis gitu. Semua tuh ada apa namanya?
ada maknanya, ada alasannya, ada tujuannya, dan itu semua pasti punya sisi positif, nggak yang negatif mulu. That's it, benar banget. Karena aku gini Bulan, Apa tuh? di setiap aktivitas yang aku jalanin, aku selalu mempertanyakan apakah aktivitas yang aku lakukan ini ada makna dan dampaknya. Oke. Kalau memang sekiranya memang nggak punya kedua hal tersebut, dampak dan impact atau lain sebagainya, dan tujuan yang memang sesuai sama prinsipku, aku biasa akan meninggalkan kegiatannya tersebut. Seperti itu, makanya aku bisa dengan lantang, bisa dengan pede. Kenapa hal tersebut bisa seperti ini? Karena aku memang udah bekerja sebelumnya seperti itu. Walaupun itu hal yang menyenangkan. Walaupun mungkin itu hal yang melelahkan. Menyenangkan, maaf. Gini. Kayak misalnya nih kamu kan main game tuh menyenangkan tuh. Tapi menurut pertimbangan kamu itu kayaknya kurang bermanfaat, kurang efektif dan sebagainya. Iya benar. Meskipun mungkin itu menyenangkan. pandangan orang itu menyenangkan lah ya. Oke. Pandangan dari banyak orang itu menyenangkan. Tapi kalau menurutku, karena aku kan main game sebenarnya aman aja sih sebenarnya kalau buat main game. Cuma gue lihat secara prioritas, ada hal lain yang mau gue kerjakan dan itu memiliki impact dan dampak yang lebih baik untuk kedepannya, baik untuk diriku dan untuk teman-teman sekitar. Aku akan lebih milih hal tersebut. Meskipun secara tingkat kesulitannya mungkin lebih tinggi yang memang membutuhkan energi. Tapi aku lihat secara jangka panjangnya itu bisa memberikan dampak yang lebih baik seperti itu sih. Oke, nice. Ini kayaknya bener-bener yang cocok jadi pemimpin gak sih? Kenapa kamu gak lama lu jadi komting? Why? Banyak pertimbangan sebenarnya. pertimbangan. Pertama, sebenarnya aku belum siap waktu kemarin untuk menjadi komting. Banyak kayak culture shock yang aku rasakan. Aku kan pertama mikirnya gini lah. Ketika aku jadi komting tuh, aku memang dulu waktu sekolah terbiasa menjadi ketua kelas. Cuma kalau untuk menjadi komting yang dimana ngurusannya satu angkatan dan itu berkaitan langsung dengan kakak tingkat, dengan dosen, dengan departemen-departemen lain, aku tuh belum terbiasa dengan hal tersebut. Dan menurutku hal tersebut tuh menyita banyak waktu. Dan di sisi lain, aku kan udah punya ikatan asrama. Yang dimana ikatan asrama ini dia tuh sifatnya wajib, kebanyakan dari kegiatannya wajib dan nggak mungkin bisa ditinggalkan. Dengan adanya crash waktu di awal antara ospek asrama dan ospek kampus yang membuat aku tuh terpecah dua pikiranku, aku memilih untuk mundur menjadi komting aktuaria pada saat tersebut. Supaya apa? Supaya aku harap sebenarnya orang yang menggantikan aku sebagai komting bisa menjalankan tugasnya dengan lebih maksimal seperti itu, karena bisa memberikan 100% fokusnya. Iya sih. Gitu. Bener-bener. Makanya aku harap sebenarnya kemarin tuh Bulan jadi komting. Loh, kok Nggak saya? Nggak mau dia. Sebenarnya untuk aku, memang sih aku juga mendengar kamu aja lah jadi komting. Oh, itu bukan solusi. Oh, gimana tuh solusinya tuh? Karena aku tipe orang yang pertama aku memburu-buru banget. Apa yang mesti dilakukan sekarang, lakukan sekarang. Nah, kalau semisal aku mengatur sesuatu, timeline, aku timeliner banget, scheduler banget, dan itu nggak berjalan dengan baik, aku yang pusing. Aku yang stres kayak, ini nggak berjalan sesuai rencana. Apa plan B-nya, plan C-nya. Dan itu nggak bisa aku berlakukan untuk semua orang. Karena kan orang punya kegiatan masing-masing, prioritas masing-masing, kayak gitu. Jadi, aku akan memberikan tugas itu, mendelegasikan tugas itu ke orang yang bisa menanggung beban pikiran seperti itu. Aku nggak bisa. Benar. Setuju sih. Kalau kamu mungkin lebih ke takut nggak bisa memberikan 100%. Kalau aku lebih takut ke aku nggak mampu menanggung secara 100%. Iya. Setuju. Ada yang lebih capable buat itu. That's it. Oke, Isak. Oke. Mungkin cuma itu yang bisa aku tanya di kesempatan kali ini. Thank you buat waktunya dan insight-nya. Real berguna banget, bermanfaat banget buat teman-teman semua juga. Jadi kayaknya aku bakal ajak kamu diskusi tuh. Nantikan aja ya chatku. Oke. Nah, thank you Isak. Bye. Oke, sama ada yang last tadi aku bilang. Apa? Oh ya tips. Lupa ya. tips. Tipsnya itu kalau dari aku ya, pertama teman-teman tuh banyakin journaling atau banyakin tulis. Kenapa? Dengan teman-teman menulis atau journaling itu melatih kepekaan teman-teman akan struktur yang tepat dalam ketika berpikir. Itu yang pertama, itu yang penting sebenarnya Bulan untuk hal pertama. Lalu ketika semisal teman-teman rasa udah cukup baik ketika dalam menulis tersebut, yang langkah berikutnya dilakukan adalah dengan jam terbang pastinya. Caranya? Jam terbang itu dalam bentuk apa? Bisa dimulai dari skala kecil, semisal dalam inisiasi tugas kelompok, Wulan bisa atau teman-teman lainnya bisa langsung menginisiasikan seperti menjadi speaker atau menjadi presenternya. Nah, di mana hal tersebut kan masih lingkungan skala kecil dan memang tanggungan untuk bisa mempertanggungjawabnya itu nggak sebesar ketika di skala besar. Namun
tapi terlepas dari itu, ketika kita udah bisa dalam skala kecil udah oke, kan kita bisa membroader atau memperluasnya ke hal-hal yang lebih luas, sehingga ketika kita berbicara di dalam scope yang public speaking yang udah di luas, itu akan menjadi sesuatu hal yang biasa aja. Jadi ini daripada jam terbang itu untuk melatih kita apa yang udah kita pelajari secara theoretically untuk bisa diimplementasikan secara langsung. Karena intinya daripada public speaking atau berbicara itu adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikannya dengan baik kepada teman-teman dan rekan-rekan lainnya. Dan jika kita tidak melatihnya itu dengan jam terbang yang baik, pastinya apa yang kita sampaikan mungkin bisa belum tersampaikan dengan baik 100% seperti itu lah. Oke, thank you. Yang journaling tuh juga jadi solusi kalau aku lagi suntuk juga sih. That's it, benar banget. Satu cara buat beberapa masalah ya. Yes, benar banget. Thank you. Oke, Isa, thank you banget buat tips and triknya. Gitu. Ditunggu ya tips and trik berikutnya. Oke, thank you. Bye.